datang. Lagi sudah pukul 2 ini macam lebih. Nah, saya sudah masak, sudah ini buat kue-kue. Mungkin sekejap lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, mari. Oke Bu, maaf saya agak terlambat ya. Oke. Oh, siapa Kak? Halo Kak, ayo. Ayo, bersama dengan lama-lama tangori, Pak. Ya saya kan namanya perjalanan, kita perlu mandi, tapi nggak makan karena tahu saya mesti dibuatkan makan di sini. Oh, saya juga merasa juga, enggak lah. Saya kan paling ingat pada dirimu itu. Ini apa? Iya. Oke, sekejap ya, saya berikan air. Oh ya, oke Bu, terima kasih sebelumnya. Semoga banyak rezeki ya. Oke. Sambil nunggu, main telepon dulu. Wah, komplit banget Bu. Betul. Ini camlan sedikit Ya, alhamdulillah sedikit kalau nanti makan semua. Nah, Anda nggak minum? lagi air putih saya minum. Ya, Oh, saya minum itu air. yang punya rumah minum air putih aja ya? Oh iya, gimana Bu? Nampaknya itu nggak kerja tuh gimana? Hari ini cuti lah. Lockdown. Oh, lockdown. Yang itu kampanye? Oh, luar biasa. Kenapa nampaknya Kak Karina itu rindu sama saya tuh gimana kok diundang-undang suruh dari sini? Ya, itu macam lah. Oh gitu ya. Masalah sedikit. Masalah apa? Biasa perempuan ada masalah. Ya. Itu apa? Saya suami itu selalu banyak komplain. Loh, komplain mana? Sorry ya, ini saya punya rahasia. Ya. Saya mau curhat sama Pak Surya. Ya. Saya itu setiap mau selepas berhubung. Ya. Dan itu sorry ya ini. Ya, ya. Ya. Dalam sana itu kalau keluar air banyak busuk. Oh, banyak busuk. Ya. Jadi saya suami itu macam bising Bising. kenapa aku ini ada sakit ke apa ini macam, tapi biasanya tak ada ini macam kenapa kok ada ini. Tapi masih sedap juga Kak ya. Jadi macam ini Karina, itu sudah berapa lama? Ya ada dalam 1 bulan ini lah. Oh, 1 bulan ya. Yang dulu apakah Kak Rina ada keputihan dalam setiap harinya itu? Ya, ada sikit-sikit itu macam. Ada sikit-sikit ya. Tapi itu hari terus berhubung hari ini macam ada bau-bau ini macam saya pun tak selesai. Oh, tak selesai. Jadi macam ini Kak Rina, menurut WHO itu atau WHO memang untuk 96%-nya itu wanita itu bermasalah. Tetapi macam Kak Rina di sini tak perlu malu, saya laki-laki, kakak perempuan, tapi saya hanya setakat memberikan solusi. Kalau kakak ini kelamaan bermasalah, problem punya seperti itu, akhirnya kakak susah sendiri. Nanti kakak tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesehatannya, akhirnya abang pergi, kan susah sendiri, nggak bisa kuik-kuik, ya kan? Nah, padahal kan si Kak Rina suka kuik-kuik juga ya. Nah, jadi bisa ini kan, kita sebagai wanita, kakak sebagai wanita, saya percaya sudah biasa menjaga. Tetapi di situ karena kadang-kadang juga belum paham. Mungkin Kak Rina juga suka habis sudah punya anak. Di situ kandungan itu ngalami bermasalah juga karena saat dia itu kandungan itu baby keluar, darah itu juga keluar, tapi kadang-kadang masih ada yang tersisa melengket pada kandungan. Nah, di sini nanti Kak Rina saya buatkan video ini ya. Di sini pada wanita yang sudah berkahwin, namun seks terlalu awal, bersekedudukan, pengguguran, seks rambang, penggunaan alat pencegah hamil yang kerap, tidak menjaga kebersihan dan sebagainya.
menyebabkan peratus jangkitan bagi perempuan bujang hampir sama dengan wanita berkahwin. Bagi mereka yang menggugurkan kandungan sebelum berkahwin, peluang jangkitan berulang adalah hampir 70%. Ini sangat membimbangkan. Di Amerika, 78% wanita bertegas untuk merawat keradangan saluran reproduktif secara saintifik. Di Eropah adalah 69% dan hanya 20% di Asia. Di tempat terpencil, ia tidak sampai 3%. Kebanyakan wanita masih menggunakan kaedah tidak saintifik seperti membilas faraj, ubat detoks, penggunaan suppositori dan sebagainya. Walaupun tanda-tanda dapat dilegakan buat sementara, saluran reproduktif boleh mengalami keracunan ubat yang serius. Inilah sebab mengapa jangkitan asyik berulang. Keracunan ubat pada saluran reproduktif bunyinya menakutkan. Sebaik saja ubat diserap membran pada saluran reproduktif, pelbagai tanda keracunan akan muncul. Contohnya, ketidakseimbangan pH dalam saluran reproduktif, sel-sel membran cepat tanggal, penuaan dan saluran faraj kering, imuniti lemah, rembesan tidak teratur, erosi disebabkan ubat-ubat tidak berkesan dan sebagainya. Semua ini boleh menyebabkan radang kewanitaan berulang. Wanita hari ini perlukan ubat yang tidak akan diserap oleh membran saluran reproduktif, tetapi mampu membunuh semua patogen serta melindungi keseimbangan pH. Inilah kaedah paling selamat dan berkesan. Membasuh vulva saja tak cukup. Pembilasan faraj boleh merosakkan sistem pertahanan dan perlindungan semula jadi saluran reproduktif, menjadikannya lebih mudah dijangkiti. Ini telah dianggap satu amalan berbahaya oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Masalah intim tidak dapat diselesaikan dengan membasuh saja. Kaedah tradisional gagal membunuh kuman secara menyeluruh dan hanya melegakan simptom dengan mengawal aktiviti bakteria buat sementara atau terlalu berkesan sehingga bakteria baik juga terbunuh, memusnahkan keseimbangan pH saluran reproduktif, lalu memberi peluang kepada patogen untuk menyerang dan membiak. Itu sebabnya kenapa jangkitan akan berulang sebaik saja berhenti mengambil ubat. Suppositori bergantung kepada mukus saluran reproduktif untuk larut. Ubat cecair tidak dapat mengalir balik lalu gagal sampai ke saluran reproduktif serta bahagian berkedut. Akibatnya, patogen tidak dapat dihapuskan seluruhnya, malah merosakkan membran pada saluran reproduktif. Sebab itu, pengguna sentiasa rasa perih dan sakit pada bahagian mereka letak suppositori. Penggunaan ubat seperti tablet, suppositori dan sebagainya akan menyebabkan membran pecah dengan mudah, mengakibatkan serangan bakteria. Ubat-ubat detoksifikasi juga akan mendorong keracunan pada saluran reproduktif, lalu menjejaskan fungsi imun semula jadinya. Kak Rina setelah melihat video tadi gimana? Wah, ini macam saya banyak ngeri lah ini macam Nah. sakit, macam sakit betul-betul sakit ini macam. Lah memang itu betul sakit. Saya tanya, kalau Kak Rina seperti itu sakit, bahkan keluar darah ataupun bau busuk ataupun keluar lendir-lendir yang bermasalah, kira-kira Kak Rina sendiri untuk melayan suami boleh selesai tak? Tidak kan? Nah, demikian juga suami pun merasakan nggak enak. Hati-hati, kalau Kak Rina itu melayan suami itu tidak betul-betul sedap, istilahnya Kak Rina membuat nasi goreng, tapi nasi goreng di rumah itu tak sedap, maka jangan heran kalau abangnya nanti akan makan nasi goreng di kedai. Kira-kira gimana? Ya, itu pasti terjadi. Nah, makanya kalau nggak perubahan, istilahnya nasi goreng itu yang sedap supaya apa? Suami kenyang, makan di rumah terus karena masih ada di rumah. Nah, pertanyaannya, kalau Kak Rina seperti itu, asal pertanyaannya, kira-kira sedap nggak gitu? Tak sedap juga ya? Nah, kalau tak sedap maknanya, kalau Kak Rina tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga supaya tetap enak dan sedap, maka di sini saya katakan kakak akan kecewa 2 kali. Kenapa kecewa 2 kali? Karena satu, akan pergi. Yang kedua, akan bermasalah tentang kewanitaan, entek bebek, entek meri. Gimana kira-kira? Maksudnya entek bebek, entek meri itu dulu. Maksudnya mungkin habis tanah, habis sawah, bahkan yang ada punya kekayaan di rumah itu habis untuk berobat karena mungkin bisa jadi masalah cancer, masalah tentang hal-hal perempuan itu banyak sekali. Bahkan tentang cancer vagina, di situ rame orang yang sudah kena, setelah terlambat dia harus mengeluarkan banyak biaya atau ongkos untuk berobat, tetapi kenyataan juga ada yang bersalah dan akhirnya apa? Meninggal dunia. Apakah Kak Rina mau secepatnya mau dikatakan innalillahi? Tidak mau. Tapi mau nggak untuk solusinya? Ya, mau. Kalau mau, ini saya ada juga solusinya di sini. Saya ambilkan dulu. Ini namanya IO, Nah, IO ini
sangat berguna sekali bagi para wanita. Siapa yang boleh menggunakan ini? Caranya, siapa yang boleh menggunakan, yaitu para wanita, baik itu yang masih gare ataupun orang yang sudah bersuami atau sudah menikah. Karena apa? Cuma cara penggunaannya untuk wanita yang masih gare, ini gel cuma dioleskan saja dalam bibirnya Rahim. Tetapi kalau bagi macam Kak Rina yang sudah punya suami, ini perlu ada contoh. Ini saya bukakan nanti, tapi digunakan loh, beli supaya sembuh loh. Ini saya datang jauh-jauh dipandang nggak beli, nggak menggunakan, kan susah sendiri ya. Nih, nah ini caranya gimana? Caranya Kak Rina ini buka satu kotak, ini ada tiga. Nah ini kita bukanya pakai doa. Nama Islam Bismillahirrahmanirrahim, biar dibagi semuanya. Nah ini kita buka. Ini masih betul-betul belum dipakai. Nah di sini kita buka. Nah ini kita buka macam ini. Nah di sini ada gel ini. Dalam ini ada gel. Kalau sudah, bagaimana caranya? Kakak pada saat selepas mandi petang hari dan pagi hari, selepas mandi dipilih air itu sambil berdiri, boleh ini dimasukkan. Atau pada saat tidur terlentang, kaki diangkat, posisi kaki macam ini. Pada saat mau dibilik mandi, boleh ini berdiri, ambil ini tempat kursi atau macam ini. Baru tidak apa, memang ini kenyataan. Kalau nggak tahu juga. Nah di sini ada ini caranya gimana? Ini ada penutupnya Kak. Ini ada penutupnya ini. Ini pada penutupnya kita buka. Nah ini buka. Penutupnya kita letakkan atau buang karena nanti ini sekali pakai. Kalau sudah ini tarik. Nah ini tarik. Nah ini ditekan. Tutup ini kakak masukkan belakang. Masukkan belakang macam ini. Terus ini kakak masukkan ke vagina kakak atau rahim kakak sebatas ini saja. Jangan masuk semua. Kalau masuk semua nanti nggak boleh diambil, susah. Ya kan? Jadi cukup masuk sampai sini saja. Ya, cukup masuk sampai sini saja. Kalau sudah masuk, ini macam nyuntik itu. Nah, ini macam nyuntik. Ya, ini masukkan. Nah, tekannya macam ini. Yang tekan ini saja. Ini. Sebatas ini saja. Kakak ini tak sakit dengan jarum yang biasa caca lebih besar yang itu kok. Ya, cuma bedanya ini putih bersih, yang jarum besar itu hitam. Itu boleh beranak. Tapi ini membersihkan kalau beranaknya itu. Nah, jadi kakak nanti kalau sudah menggunakan ini, selain itu kakak ini saya tutup kembali supaya keadaan bersih. Nah, botolnya ini kalau sudah selesai, alangkah baiknya dibungkus plastik terus dibuang. Jangan keadaan macam ini terus dibuang ke dalam dapur. Kenapa? Atau apalagi ditaruh dalam bilik. Ini kalau kakak itu memang di situ sampai bau itu, ini sebetulnya banyak virusnya atau bakterinya. Ini nanti bahaya untuk yang lain. Jadi alangkah baiknya kalau ini sudah lepas, sudah pakai, segera dibungkus plastik dan buang saja ke tempat sampah pembuangan yang besar, jangan ditaruh di rumah saja. Ya kan sini tadi kan ada kuman kan. Iya, kuman yang masuk itu. Ya. Jadi kalau nanti sudah pakai, mungkin kakak kalau itu sakitnya memang teruk, di sini perlu banyak menurut aturan itu sampai dalam 12, berarti dalam mencapai 34 tub. Kalau kakak bermasalah betul, tapi kalau untuk menjaga ada aturannya juga. Kakak coba try dulu 3 dulu. Kalau 3 itu kan ada 9, nanti boleh selama 4 hari berturut-turut. Yang satu kan petang dulu, jadi 5 hari. Nah
Di situ juga kakak pada saat memakai ini, kalau di situ sangat kotor, ada yang merasakan pinggangnya ada kesan sakit-sakit paling dalam 2 jam. 2 jam, 3 jam nggak apa-apa. Itu maknanya dalam itu memang sangat parah. Dan nanti pada saat sudah pakai seperti itu, kakak ini nanti juga perlu pakai ini. Ini namanya Kipenti. Kipenti ini tidak seperti di luaran, tetapi ini mengandungi herba. Macam softtek gitu. Iya, ini macam softtek ini tapi untuk harian. Nah, kenapa kakak perlu pakai yang ini bukan yang biasa? Karena ini Kipenti ini bungkusnya. Kipenti ini baunya beda, coba cium baunya. Baunya seger kan? Iya, ini lebih seger, tak sesegar hatimu. Ini ya. Jadi ini saat kakak pakai ini tidak rasa apa? Rasa bersalah atau bingung karena ini pakai ini nanti herba cairan yang keluar daripada rahim kakak. Dan di sini karena ini ada gel dan juga herbanya, di situ kakak akan merasa hangat karena ini akan sifatnya kering. Oh, tadi sudah pakai ini. Ya. Lepas. Ya, jadi kakak pada saat mau mandi, mau pakai ini sudah masuk bilik air, membawa ini satu bersama seluar dalam yang bersih. Pakai ini, dikemukan. Dikemukan kemana itu? Ya, punya kakak mengemukan. Gitu. Ya, tapi jangan tutut-tutut. Nah, dikemukan jangan dilepas dulu. Nah, sambil lepas ini tunggu berapa saat, paling tidak 1 menit atau 60 saat. Kira-kira 1 menit. Nah, ini sambil pasang dalam seluar dalam. Kalau sudah selesai pasang, ini tarik sambil dikemutkan gitu. Kan biasa kemut gitu kan? Iya. Nah, kalau sudah baru pakai. Dan perlu diketahui oleh kakak pada saat besok pagi atau malam itu ada keluar di sini kok ada cairan yang warnanya kuning atau hijau ataukah yang gelap-gelap, itu namanya di dalam itu banyak kotor. Kakak perlu pakai terus 1 hari 2 kali selepas mandi pagi dan juga selepas mandi petang. Nah, kakak di sini kalau pakai IO ini malam pun melayan suami juga boleh, tidak ada pantang larang. Itu kelebihannya. Kalau suami tak ada? Kalau suami tak ada ya jangan cari. Ya. Namanya selingkuh. Namanya selingkuh. Jadi macam kakak boleh cerita dengan kawan-kawan, karena apa? Pada saat kawan-kawan di luar sana mungkin malu untuk cakap, untuk cerita, padahal itu adalah hal sensitif tetapi sangat bahaya. Maka di sini kalau ada kawan-kawan yang merasa radang, gatal-gatal, ruam, bau busuk, datang bulan rasa senggugut, di situ rasa pedih, dan di situ juga gatal-gatal, bau busuk, sangat sesuai sekali untuk menggunakan yang namanya IO ini. Sudah ramai orang yang banyak menggunakan IO, jadi kakak tak payah takut. Dan ingat, di sini ada insurannya juga. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka di sini syarikat daripada IO ini akan memberikan sebanyak 1 juta ringgit Malaysia. Nah itu, jadi jangan. Oh my God. Ada jaminannya ini. Jadi nanti kakak silahkan pakai, gunakan dulu. Nanti biar besok saat abangnya balik bisa ambut-ambut. Ya, istilahnya nasi goreng itu tetap sedap di dapurnya sendiri dibanding di luaran. Karena apa? Wanita itu ada 2 muka. 1, muka itu kalau mukanya sini nampak sutruk, gelap, maknanya dalamannya juga kotor. Tapi kalau sini nampak segar, ceria, di sini juga akan bersih. Jadi kalau besok saya ketemu Kak Rina ini nampak senyum, seger, berarti sudah sedap nasi gorengnya. Oke, jadi kakak kalau dapatkan barang ini, kakak boleh berhubung dengan saya, atau juga kalau kalau para penonton ingin mendapatkan barang ini, boleh klik link di bawah ini atau hubungi orang yang share video ini kepada Anda. Oke Kak Rina, semoga ini bersih, kakak juga sehat, saya doakan, dan para penonton pun nanti yang nak guna juga sehat, saya doakan.
dan selalu panjang umur. Cukup sampai di sini saja. Silahkan klik like dan subscribe link di bawah ini.